Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ira Siti Rahmawati Ismatul Maula. Saya dari kelas 11 IPA 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Sholat Zuhur Terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani Siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Karya tulis ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Langsung saja ke bab 1, latar belakang. Sholat zuhur merupakan salah satu sholat fardu yang terdiri atas 4 rakaat. Sholat zuhur dimulai ketika matahari tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Secara astronomis, waktu zuhur dimulai ketika tepi piringan matahari telah keluar dari garis zenit, yakni garis yang menghubungkan antara pengamat dan pusat letak matahari ketika berada di titik tertinggi atau istiwa. Secara teoritis, antara istiwa dan waktu zuhur membutuhkan waktu 2,5 menit. Sebagian orang banyak yang belum memahami tentang manfaat menunaikan sholat zuhur. Selain mendapatkan pahala yang akan didapat, ketika waktu zuhur, waktu pintu langit sedang dibuka. Siapa saja orang yang menunaikan sholat zuhur, maka diharamkan api neraka baginya. Waktu zuhur merupakan waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dan rohani berarti sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Kesehatan jasmani berarti kesehatan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Sedangkan definisi sehat rohani yaitu kesehatan yang berhubungan dengan hati atau batin seseorang. Maka dari itu, dengan melaksanakan sholat zuhur secara rohani, kita akan merasa tenang, mengurangi kelelahan serta kepenatan. Gerakan yang dilakukan pada saat sholat zuhur juga dapat mengobati tubuh kita yang awalnya merasa pegal akibat banyaknya pekerjaan. Oleh karena itu, sholat zuhur sangat banyak manfaatnya, khususnya bagi para siswa yang setiap hari menghadapi persoalan-persoalan mata pelajaran, tugas menumpuk, serta kelelahan, khususnya bagi siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menyusun karya tulis yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Sholat Zuhur Terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani Siswa Kelas 11 SMN 1 Sumedang. Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menyusun karya tulis yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Sholat Zuhur Terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani Siswa Kelas 11 SMN 1 Sumedang. Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok kajian penyusunan karya tulis ini. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Yang kedua, bagaimana kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Selanjutnya, ke bab 3 yaitu pembahasan masalah. Di dalam bab 3 terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Yang ketiga, pengaruh pelaksanaan sholat zuhur terhadap kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Selanjutnya, kita bahas poin pertama yaitu pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Sholat zuhur adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat zuhur di SMN 1 Sumedang sudah biasa dilakukan oleh siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Pelaksanaan sholat zuhur di SMN 1 Sumedang berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa hambatan yang dipengaruhi beberapa faktor, sehingga membuat sebagian siswa malas untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Maka penulis menyebarkan angket kepada 110 siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Adapun hasil angket tersebut dapat dilihat pada diagram pertama, yaitu diagram sholat zuhur siswa di sekolah. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah responden siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 110 orang, terdapat 71,8% menjawab selalu, 18,2% menjawab sering, dan 10% menjawab kadang-kadang. Dengan demikian, kebanyakan siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang, sekitar 71,8%, selalu melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Selanjutnya, diagram yang kedua, yaitu malas tidaknya siswa dalam melaksanakan sholat di sekolah.
Berdasarkan diagram tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah responden siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 110 orang, terdapat 33,6% menjawab jarang, 29,1% menjawab kadang-kadang, 25,5% menjawab tidak pernah, dan 9,1% menjawab sering. Dengan demikian, kebanyakan siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang, sekitar 33,6%, jarang merasakan malas melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Berdasarkan angket di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sekitar 71,8% selalu melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Selanjutnya ke poin yang kedua, yaitu kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting bagi setiap manusia. Tidak heran bagi para pelajar sangat dibutuhkan apa itu yang namanya kesehatan jasmani dan rohani. Namun, kesehatan itu tergantung kepada diri masing-masing. Nah, penulis ingin mengetahui bagaimana kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Maka, penulis menyebarkan angket kepada 110 siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Adapun angket tersebut dapat dilihat pada diagram pertama, yaitu diagram kesehatan jasmani siswa setelah lewat waktu zuhur. Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah responden siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 110 orang, terdapat 87,3% menjawab sehat, 11,8% menjawab kurang sehat. Dengan demikian, kebanyakan siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang, sekitar 87,3%, selalu merasakan sehat jasmani ketika lewat waktu zuhur. Selanjutnya ke diagram yang kedua, yaitu diagram kesehatan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah responden siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 110 orang, terdapat 90% menjawab sehat dan 10% menjawab kurang sehat. Dengan demikian, kebanyakan siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sekitar 90% merasakan sehat rohani ketika lewat waktu zuhur. Selanjutnya ke poin yang ketiga, yaitu pengaruh pelaksanaan sholat zuhur terhadap kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Menurut sumber yang sudah ditemukan, ternyata sholat zuhur sangat banyak manfaatnya. Selain mendapatkan pahala, ternyata sholat zuhur juga dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan sholat zuhur terhadap kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang. Adapun hasil angka tersebut dapat dilihat pada diagram pertama, yaitu diagram persetujuan sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan rohani. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah responden siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 110 orang, terdapat 58,2% menjawab setuju, 24,5% menjawab sangat setuju, dan 14,5% menjawab ragu-ragu. Dengan demikian, kebanyakan siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sekitar 58,2% menjawab setuju bahwa pelaksanaan sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan rohani. Selanjutnya, diagram yang kedua, yaitu diagram persetujuan sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan jasmani. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari jumlah responden siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 110 orang, terdapat 56,4% menjawab setuju, 21,8% menjawab ragu-ragu, dan 17,3% menjawab sangat setuju. Dengan demikian, kebanyakan siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sebanyak 56,4% setuju bahwa pelaksanaan sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan jasmani. Berdasarkan angket di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh pelaksanaan sholat zuhur terhadap kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sekitar 58,2% merasa setuju bahwa sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan rohani, dan sebagian dari mereka sekitar 56,4% setuju bahwa sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan jasmani. Dari uraian yang telah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan sholat zuhur siswa kelas 11 SMN 1 Sumedang sekitar 71,8% selalu melaksanakan sholat zuhur di sekolah, dan 33,6% jarang merasakan malas melaksanakan sholat zuhur di sekolah.
Yang kedua yaitu kesehatan jasmani dan rohani siswa kelas 11 SMA 1 Sumedang. Sekitar 87,3% sehat jasmani setelah lewat waktu zuhur dan 90% merasakan sehat rohani setelah lewat waktu zuhur. Lalu yang ketiga, pengaruh pelaksana sholat zuhur siswa kelas 11 SMA 1 Sumedang sekitar 56,4% merasa setuju bahwa pelaksanaan sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan sekitar 58,2% siswa merasa setuju bahwa pelaksanaan sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan rohani. Maka penulis memberikan saran. Yang pertama, kebanyakan siswa memang sering melaksanakan sholat zuhur, namun sebagian dari mereka jarang melaksanakan sholat zuhur. Maka dari itu, saran dari penulis agar siswa lebih menyadari lagi akan kewajiban sebagai seorang muslim, salah satunya yaitu melaksanakan sholat zuhur. Tidak lupa juga khususnya untuk tenaga kerja pendidikan untuk senantiasa membimbing para siswa. Tidak lupa juga untuk orang tua siswa sekalian. Yang kedua yaitu kebanyakan siswa merasakan sehat jasmani dan rohani setelah lewat waktu zuhur. Namun ada sebagian siswa yang merasa kurang sehat setelah lewat waktu zuhur. Saran penulis agar siswa dapat menyadari bahwa melaksanakan sholat itu tidak hanya melaksanakan saja, namun harus melaksanakannya dengan tertib dan melaksanakannya dengan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebanyakan siswa memang merasakan pengaruh kesehatan setelah melaksanakan sholat zuhur, namun sebagian dari mereka merasa ragu tentang sholat zuhur dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu, penulis memberikan saran bagi para siswa untuk melaksanakan sholat zuhur dengan benar dan menerapkan apa yang telah diajarkan oleh guru pembimbing, maupun itu dari segi gerakan atau yang lainnya, agar manfaat yang ditimbulkan dapat dirasakan setelah melaksanakannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.